dengan bangga mempersembahkan sejarah larangan memakai batik bagi anak cucu Jaya Perkasa atau siapapun yang berziarah ke makamnya, dengan judul Sumpah Serapah Jaya Perkasa. Kalau ada keturunan di Kutamaya, sejak saat ini janganlah mau mengabdi kepada Menak, sebab kerja berat tetapi tidak terpakai. Besok lusa, jika aku dipanggil oleh Yang Maha Agung, mayatku janganlah sekali-kali dibaringkan, tetapi harus didudukan. Jika ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Mbah Jaya Perkasa terus ke Gunung Rengganis. Di puncak gunung itu dia berdiri, kemudian menghilang. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, batik merupakan salah satu kekayaan budaya kita yang harus kita lestarikan. Namun berbeda halnya dengan anak keturunan Mbah Jaya Perkasa. Justru batik merupakan larangan. Memakai baju batik bagi keturunan Mbah Jaya Perkasa ternyata dilarang bagi keturunannya saat berziarah ke makamnya di Gunung Rengganis, Sumedang, Jawa Barat. Konon hal ini terkait sumpah yang diucapkan Mbah Jaya Perkasa saat menghilang tanpa bekas di gunung tersebut, usai menghadap Sang Raja Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hau adalah salah satu patih kerajaan Sumedang Larang saat diperintah Raden Angkawijaya atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Gesan Ulun. Sebelumnya, Sang Hyang Hau adalah patih di kerajaan Pakuan Pajajaran saat dipimpin Prabu Nilakendra. Namun saat itu di Pakuan Pajajaran sedang ditimpa kekacauan karena mendapat serangan dari kerajaan Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Yusuf. Sehingga Prabu Nilakendra berangkat meninggalkan kerajaan. Hanya sebelum berangkat, Prabu Nilakendra memanggil dulu 4 patih kepercayaan kerajaan Kandangalente, yaitu Sang Hyang Hau atau Mbah Jaya Perkasa, Batara Dipati Wijaya atau Mbah Nanganan, Sang Hyang Kondang Hapa, Batara Pancerbuana atau Mbah Terong Peot. Amanat Prabu Nilakendra memberikan mahkota kerajaan kepada Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pada akhirnya, keempat kandang lente tersebut datang ke Sumedang Larang untuk menyampaikan amanat Prabu Nilakendra, yaitu untuk berbakti kepada kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Dengan adanya penyerahan mahkota dan pernyataan berbakti dari Raja Pajajaran, maka seluruh wilayah kekuasaan Pajajaran dikuasai oleh Sumedang Larang, sehingga Mbah Jaya Perkasa dan ketiga saudaranya diangkat sebagai patih di Sumedang Larang. Konon waktu itu di daerah Sumedang sudah banyak masyarakat yang menganut agama Islam. Karenanya sang raja karena masih merasa banyak kekurangan di bidang agama Islam, Prabu Gesan Ulun pun berangkat ke Demak untuk belajar agama Islam. Keberangkatan Prabu Gesan Ulun diiringi keempat patih yang setia tersebut. Usai berguru di Demak hingga akhirnya Prabu Gesan Ulun pulang. Sebelum sampai ke Sumedang Larang, dia mampir ke Cirebon untuk bersilaturahmi dengan Pangeran Girilaya atau Raja Cirebon.
Pangeran Girilaya menerima kedatangan Prabu Gesan Ulun, dan dirinya masih satu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Rakyat dan keluarga kerajaan di Cirebon semua merasa segan, bahkan memuji kepada Sang Prabu Gesan Ulun. Ini dikarenakan sikap Prabu yang ramah, juga ditambah dengan ketampanan Sang Prabu yang tiada duanya. Ketika Gesan Ulun memasuki pendopo, para menak dan pangeran Cirebon terpesona melihat Raja Sumedang Larang. Badannya tinggi besar, wajahnya tampan, hidungnya mancung, keningnya bercahaya, dan sikapnya ramah tamah. Ketika Pangeran Gesan Ulun bertukar pikiran dengan Pangeran Girilaya, permaisuri Pangeran Girilaya, Ratu Harisbaya, menyajikan santapan. Ketika melihat Prabu Gesan Ulun, permaisuri itu terpukau dan jatuh hati dengan ketampanan Prabu Gesan Ulun. Kemudian Prabu Gesan Ulun bermalam di masjid dengan alasan hendak menenangkan pikiran. Namun pada suatu hari ketika Prabu Gesan Ulun tidur di masjid, pada tengah malam terdengar bunyi derap langkah orang yang mendekatinya. Ketika sudah dekat, ternyata orang itu adalah Ratu Harisbaya. Prabu Gesan Ulun sangat terkejut, seluruh badannya menggigil ketakutan. Pikirannya gelap, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Segeralah dia memanggil keempat patihnya. Baginda mengajak berunding bagaimana caranya menasihati Ratu Harisbaya yang sudah tergila-gila olehnya, yang akan bunuh diri jika tidak terlaksana. Prabu Gesan Ulun sangat bingung menghadapi perkara yang sangat sulit itu. Namun menurut saran Mbah Jaya Perkasa, Ratu Harisbaya lebih baik dibawa ke Sumedang Larang. Sebab jika dibawa ataupun tidak, tetap saja akan menimbulkan keributan. Sehingga malam itu juga Prabu Gesan Ulun, keempat pengiringnya, dan Ratu Harisbaya berangkat ke Sumedang Larang tanpa pamit lebih dulu kepada Pangeran Girilaya. Keesokan harinya di Keraton Cirebon gempar bahwa Ratu Harisbaya hilang meninggalkan Pangeran Girilaya. Dicarinya ke masjid, ternyata tamu pun sudah tidak ada. Segeralah Pangeran Girilaya membentuk pasukan untuk mengejar dan menyerang Prabu Gesan Ulun. Dalam pengejaran di suatu tempat tercium bau wangi pakaian Ratu Harisbaya. Tempat itu kemudian disebut Darmawangi. Pasukan tentara Cirebon bersiap-siap hendak menyergap Prabu Gesan Ulun. Terjadilah pertempuran yang seru antara keempat pengiring dengan pasukan Cirebon. Namun pasukan Cirebon diamuk oleh Mbah Jaya Perkasa sehingga lari tunggang langgang. Prabu Gesan Ulun, keempat pengiringnya, dan Putri Harisbaya sudah tiba di Kutamaya. Ratu Harisbaya ditempatkan di sebuah tempat yang dijaga ketat oleh Hulu Balang. Baginda Prabu Gesan Ulun tidak berani dekat-dekat, apalagi memegang tangannya, sebab Putri Harisbaya belum menjadi istri dan belum diceraikan oleh Pangeran Girilaya. Pada suatu waktu terbitlah berita oleh Mbah Jaya Perkasa bahwa Cirebon akan menyerang Sumedang Larang. Berita itu segera disampaikan kepada ketiga temannya, dan kemudian keempat orang itu menghadap Prabu Gesan Ulun untuk dirundingkan. Kemudian dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon sebelum menyerang harus dihadang di perbatasan. Jangan sampai Sumedang Larang dijadikan medan pertempuran. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun, "Paduka yang mulia, hamba berempat sanggup menghadapi musuh. Gusti jangan khawatir dan jangan gentar. Diam saja di keraton. Hanya hamba akan memberi tanda, yaitu hamba akan menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Nanti
Jika perang sudah selesai, lihatlah, jika pohon hanjuang itu rontok daunnya, suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tambah subur, itu suatu tanda bahwa hamba unggul di medan perang. Setelah berkata demikian, Mbah Jaya Perkasa segera menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya, bagaikan ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang, mempertahankan martabat negaranya. Sesampainya di perbatasan, terlihat tentara Cirebon sedang berjalan menuju Sumedang Larang. Melihat barisan tentara Cirebon yang sangat panjang itu, segeralah keempat patih bersujud memohon perlindungan kepada Yang Maha Agung. Kemudian terjadilah perang dahsyat. Berkat kesaktian empat patih itu, tentara Cirebon banyak yang tewas. Mbah Jaya Perkasa mengamuk di tengah-tengah barisan tentara Cirebon, terus mengobrak-abrik. Mayat bergelimpangan, bertumpang tindih, tak terhitung. Sehingga beberapa tentara Cirebon yang masih hidup lari tunggang langgang. Tentara Cirebon yang masih hidup itu terus dikejar oleh keempat patih. Mbah Jaya Perkasa yang telah banyak menewaskan prajurit makin bersemangat. Dia terus mengejarnya, makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya, Mbah Jaya Perkasa tidak kelihatan kembali karena tidak kunjung datang. Ketiga patih lainnya pulang ke Sumedang Larang, akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Perkasa, Prabu Gesan Ulun bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Akhirnya tanpa melihat pohon hanjuang di sudut alun-alun itu, sang Prabu memerintahkan agar semua rakyat yang mau mengabdi segera meninggalkan Sumedang Larang. Mendengar titahnya raja itu, segeralah rakyat mengikuti rajanya dengan membawa apa saja yang dapat dibawanya. Rombongan Prabu Gesan Ulun sudah sampai di Batugara. Di sana permaisuri Baginda yang bernama Nyimas Gedengwaru sakit keras hingga beliau wafat. Karena Batugara tidak cocok untuk keraton, kemudian terus menuju lereng sebuah gunung. Di sana dapat melihat pemandangan. Sesudah beristirahat, lereng gunung itu dibuka dan didirikanlah keraton serta alun-alun. Bekas alun-alun itu sekarang masih ada disebut Dayeuh Luhur. Sahdan Mbah Jaya Perkasa yang mengejar sisa tentara Cirebon, kemudian kembali ke tempat ketiga patih menunggu. Ketika tiba di sana, ketiganya tidak ada. Kemudian dicarinya kemana-mana, tidak dijumpai juga. Lalu dia menuju Kutamaya. Setiba di sana, seorang pun tidak ditemukannya. Kemudian Jaya Perkasa menuju ke alun-alun melihat pohon hanjuang yang telah ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Dengan demikian, dia bertambah marah ketika berpaling ke sebelah timur, terlihat olehnya asap mengepul di lereng gunung. Dengan menghentakkan kakinya keras-keras ke bumi, seketika itu juga dia sudah berdiri di lereng gunung tersebut. Gunung itu sekarang disebut Gunung Pangadegan. Tidak lama Mbah Jaya Perkasa sudah berhadapan dengan Prabu Gesan Ulun. Dia menyembah, kemudian berkata, "Gusti, mengapa kerajaan Gusti tinggalkan? Tidaklah Gusti percaya kepada hamba.
Prabu Gesan Ulun bertitah dengan suara perlahan-lahan. Oh Eyang, Eyanglah tulang punggung kerajaan Sumedang Larang. Kami merasa gugup setelah mendengar berita bahwa Eyang tewas dalam medan perang. Kami ingin menyelamatkan rakyat, maka kami pergi meninggalkan Kutamaya. Dari sini terlihat jelas kemana-mana, dan musuh pun dari jauh sudah terlihat. Kemudian Mbah Jaya Perkasa berkata, "Mengapa Gusti tidak melihat tanda, yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam?" Maafkan kami, Eyang. Ketika itu kami sama sekali lupa. Dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas? Kemudian Gesan Ulun menjawab, Dari Mbah Nanganan. Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Perkasa menjadi-jadilah marahnya. Ketika itu juga Mbah Nanganan ditikamnya sampai meninggal dunia. Adapun temannya yang dua orang lagi, yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pancarbuana, ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Mbah Kondang Hapa jatuh di Citengah. Sampai sekarang penduduk Citengah masih percaya bahwa tidak boleh mengucapkan kata Hapa, sebab roh Mbah Kondang Hapa menitis kepada yang mengucapkannya. Makamnya sampai sekarang masih ada di Citengah. Mbah Batara Pancarbuana atau Mbah Terong Peot jatuhnya di daerah Cibungur. Konon setelah ketiga temannya menjadi korban kemarahannya, Mbah Jaya Perkasa mengucapkan kata-kata, "Kalau ada keturunan di Kutamaya, sejak saat ini janganlah mau mengabdi kepada Menak, sebab kerja berat tetapi tidak terpakai. Besok lusa jika aku dipanggil oleh Yang Maha Agung, mayatku janganlah sekali-kali dibaringkan, tetapi harus didudukan. Jika ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Mbah Jaya Perkasa kemudian pergi ke Gunung Rengganis. Di puncak gunung itu, dia berdiri, kemudian menghilang tanpa bekas. Di atas gunung tempat berdirinya Mbah Jaya Perkasa, kemudian ditemukan batu yang berdiri. Sampai sekarang batu itu menjadi batu yang dikeramatkan. Adapun Prabu Gesan Ulun sepeninggal keempat patihnya itu tidak pindah kemana-mana, tetap mengelola negara Daya Luhur sampai wafatnya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah larangan memakai batik bagi keturunan dan siapapun saat berziarah ke makam Mbah Jaya Perkasa dalam versi lain. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.